Truk trailer bermuatan baja hilang kendali dan menghantam dua mobil di tol Batang, Semarang, Jawa Tengah. Mobil ringsek tertimpa puluhan ton baja, 1 orang tewas, 5 lainnya terluka. Sebuah truk trailer bermuatan baja menabrak minibus dan sedan di ruas jalur tol kilometer 354+200 arah Batang menuju Semarang di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu siang. Kerasnya hantaman membuat sedan dan minibus ringsek parah. Proses evakuasi korban terjepit badan mobil berlangsung dramatis. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan diduga akibat truk trailer hilang kendali dan menabrak minibus dan sedan yang melaju di sebelah kanan truk. Ini akan memakan waktu. Tadi alhamdulillah sudah bisa kita evakuasi seluruhnya. Nanti penyebab makanya akan kita dalami setelah ini. Untuk sopir sudah diamankan? Sopir sudah kita amankan. Sementara ini sudah dibawa oleh petugas ke Mako Satlantas Batang. Kalau pengakuan sopir sendiri, bisa lost control? Tadi informasinya setirnya tidak berfungsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan memeriksa sopir truk serta kendaraannya. Kecelakaan sempat menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi 2 anggota polisi dan 2 temannya menghantam tembok hingga terbang ke atas gazebo di Bandar Lampung. Akibatnya seorang polisi tewas dan 3 lainnya kritis. Sebuah mobil yang ditumpangi anggota polisi ringsek parah dan tersangkut di atas gazebo di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung. Warga dan pengguna jalan mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal saat minibus melaju kencang dan hilang kendali, menghantam tembok, menyerempet gardu listrik, dan berhenti setelah menghantam sebuah gazebo cucian mobil. Akibat kecelakaan, 1 anggota polisi tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya kritis. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Berapa orang penumpangnya, Bang? Total sopir 1, penumpang 3, jadi total 4 yang ada di sini. Kalau untuk dugaan kecelakaan sendiri, Bang, lost control atau human error, Bang? Ya, ini masih kita dalami, masih kita laksanakan pendalaman karena kejadiannya baru tadi subuh, jadi masih kita dalami. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang menimpa koleganya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap sosok pembunuh anak politisi PKS Kota Cilegon, Banten yang merupakan karyawan perusahaan ternama yang menyambi jadi pencuri. Pelaku ditangkap saat akan mencuri di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Sudin Sayuri. Ini dari atas kan? Dan 1 dari atas. Ini bisa dari atas. Inilah detik-detik penangkapan HA, terduga pembunuh anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, Banten, Maman Suherman. HA ditangkap polisi dan warga saat kepergok mencuri di sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Sudin Sayuri. Proses penangkapan HA berlangsung dramatis karena terduga pelaku bersembunyi di bawah mobil yang terparkir di garasi rumah Rois. Setelah ditangkap polisi, pelaku pembunuhan ini nyaris babak belur dihajar massa. Sebelumnya, warga Palembang, Sumatera Selatan ini hendak membobol brankas di rumah yang terletak di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Setelah diperiksa petugas, pelaku mengaku telah membunuh Muhammad Axel Harman Miller, anak Dewan Pakar DPD PKS Kota Cilegon, yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan
tersangka lain pertama bang? Nggak ada ya. Aduh, God. Sudah, sementara itu ya. Siap, makasih bang. Lah kemudian motifnya memang pencurian ya? Ya. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Sebelumnya pembunuhan bocah SD, anak politisi PKS di rumahnya menggegerkan warga Cilegon, Banten pada pertengahan Desember lalu. Sadis, korban tewas dengan 22 luka di tubuh. Isak tangis keluarga mengiringi saat jenazah Muhammad Aksel Putra, anak Dewan Pakar PKS Maman Suherman, dimakamkan di TPU Makam Balung Cilegon. Kakak korban terus-menerus menangis saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sementara sang ibu yang terkulai lemah terpaksa dipapa saat pemakaman. Garis polisi hingga saat ini masih memagari rumah duka di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten. Sejumlah kerabat berdatangan melayat ke rumah duka. Pembunuhan korban yang terjadi Selasa siang begitu mengejutkan. Nah, dari cerita bapaknya, beliau mengatakan bahwa sekitar jam 1-an lewat, beliau ini ditelepon oleh anaknya yang di rumah bahwa adiknya berdarah. Akhirnya Pak Maman ini pulang, sampai di rumah benar adiknya berdarah, makanya langsung dibawa ke rumah sakit Sejahtera. Dari situ ternyata meninggalnya apakah di Jalaro atau di rumah sakit Sejahtera, dokter ya yang tahu ya. Wakil Bupati Serang yang juga Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Muhammad Najib Hamas, berharap polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan ini dan menangkap pelakunya. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya tidak ada intervensi apapun. Nanti kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan. Muhammad Aksel Putra, bocah berusia 9 tahun ini ditemukan tewas dengan 22 luka di tubuh. Tewasnya korban diketahui oleh sang kakak yang mendengar teriakannya. Saat kejadian, korban di rumah hanya berdua bersama kakaknya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hari pertama masuk kerja usai libur panjang Natal dan Tahun Baru, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Seperti di ruas tol dalam kota yakni Jalan Arteri MT Haryono dan Jalan Basuki Rahmat. Kemacetan panjang terjadi di Jalan Basuki Rahmat dari arah Durensawit menuju Kasablanka. Kendaraan hanya bisa melintas dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Namun arah sebaliknya terpantau lancar. Kemacetan juga terjadi di ruas Jalan Cawang MT Haryono, Jakarta Timur, arah Pancoran dan juga arah Gatot Subroto. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan. Kemacetan juga terjadi di ruas tol dalam kota dari arah Cikampek menuju Jakarta dan tol Jagorawi menuju Cawang. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan kontraflow di ruas tol dalam kota menuju Pancoran dan Semanggi. Kemacetan juga terjadi di kawasan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Mampang, Kuningan, Semanggi, dan Selipi. Kemacetan terjadi seiring aktivitas perkantoran dan sekolah yang mulai berjalan normal. Pemberlakuan kontraflow sejak pagi dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tak hanya itu, halte Transjakarta dan stasiun LRT juga dipadati penumpang. Masuk kantor ya setelah libur tahun baru. Tadi naik busway sih dari Bogor. Jadi perjalanannya berapa lama tadi? Lebih lama sih, biasanya 1 jam sudah sampai, teman. Hari ini 1,5 jam lebih ya kayaknya. Jadi kondisi di dalam tadi gimana selama di busway? Di
busway-nya padat, terus di tol Cibubur juga. Kan pas awal-awal setelah tahun baru tanggal 1 tanggal 2 itu masih sepi. Karena kan juga orang-orang pada pulang kampung. Kalau sekarang udah mulai kayak biasa, udah padat banget, cepet banget padatnya. Kalau untuk saya sendiri karena sudah masuk seperti biasa ya, pulangnya juga tetap sore, nggak ada percepatan walaupun ini baru awal tahun baru. Nah untuk pulang sendiri itu mungkin lewat jalan kaki ya. Kemarin tuh bisa lewat Grab, tapi karena udah macet jadi kayaknya mending jalan kaki aja gitu. Sementara itu di Depok, Jawa Barat ada yang berbeda saat petugas mengatur lalu lintas di hari pertama usai libur panjang. Di tengah kepadatan kendaraan, terlihat 2 petugas berkuda ikut dikerahkan mengatur lalu lintas di persimpangan yang menghubungkan Jalan Raya Margonda dan Juanda. Petugas berkuda ini mengibarkan bendera lalu lintas di lampu merah Juanda. Aksi ini menarik perhatian para pengendara. Pemirsa, hari pertama masuk sekolah usai libur Natal dan Tahun Baru, siswa sekolah dasar di Jakarta semangat dan antusias. Berikut laporan Kea Dela Rosa dari SDN 1 Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, beginilah kondisi hari pertama para murid di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat untuk mengawali hari pertama mereka setelah berlibur panjang, libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan hari ini hampir seluruh siswa di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat telah masuk dan mengikuti pelajaran ataupun proses belajar mengajar kembali normal. Dan di belakang saya sudah ada anak-anak kelas 3 SD yang hari ini datang dan sedang beristirahat di istirahat pertama hari ini. Dan diawali pada tadi pagi mereka mengikuti upacara dan juga mengikuti senam pagi arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Untuk mengetahui apa saja kegiatan di hari pertama kita di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, langsung saja kita bertanya ke salah satu guru yang sedang berada di tengah-tengah para murid hari ini. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, boleh jelasin sedikit nih, hari pertama di sini ada kegiatan apa aja nih, Bu, untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak? Nah, tadi pagi itu dimulai dari Bapak dan Ibu guru menyambut semuanya secara keseluruhan. Bapak dan Ibu guru menyambut siswa-siswi yang hadir ke sekolah pada pagi hari ini. Dan juga tadi pagi kita melaksanakan upacara, terus juga ada menyanyi bersama, sama kita ada senam. Wah. Bu, untuk terkait MBG nih, aku lihat adik-adik di sini semua pada bawa bekal sendiri. Ada info lebih lanjut terkait MBG, Bu, hari ini? Kalau untuk MBG, sekolah kami belum ada info lebih lanjut. Jadi anak-anak semuanya masih membawa bekal dari rumahnya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu, selamat kembali melakukan aktivitas bersama adik-adik. Oke, nah itu dia antusiasme dari adik-adik yang ada di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Terkait proses belajar mengajar, mereka semua telah mengikuti ataupun mengikuti proses belajar mengajar normal seperti sedia kala, yaitu dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat menyeberangi perlintasan rel kereta. Seorang pria tewas tertabrak KRL saat menyeberangi rel perlintasan kereta di Cakung, Jakarta Timur. Seorang pria tewas tertabrak komuter lain di perlintasan kereta api di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Menurut kesaksian warga, korban yang menyeberangi rel diduga tidak mengetahui adanya komuter lain yang melintas dari arah Bekasi menuju Jatinegara. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diautopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Praja IPDN selamatkan korban bencana yang tergeletak penuh lumpur di belakang kantor Kesbangpol Aceh Tamiang. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Air lagi.
Pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan sambil jalan. Tengah.